kita lagi silau. Nah, dari sini deh kita cobain beca gantungnya ya, karena saya baru lihat ada ayunan beca gantung. Kalau biasanya kan beca goes, ini beca ayun, jadi harganya kalau ini gratis. Kalau beca goes 50.000. Nah, ini tuh becanya. Jangan lupa juga teman-teman untuk sholawatan ya. Kalau belum bisa istiqomah, minimal harus punya tasbih digital seperti ini. Mau seperti apapun tasbihnya, yang penting tasbih ini berfungsi untuk mengingatkan kita agar kita selalu bisa ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini becanya ada 2. Oke. Sebelum kita lanjut keliling, di sini saya mau cerita sebentar mengenai perjalanan saya berada di pondok. Bentar ya, cari posisi yang enak dulu. Sebelum saya melanjutkan keliling di sini ya, saya mau sedikit bercerita perjalanan saya selama di pondok Al-Bahjah ini. Dulu waktu usia saya masih sekitar 15 ke 16 tahun usia saya. Dulu saya baru lulus sekolah SMP. Kemudian di saat itu ekonomi keluarga yang memang pas-pasan dan belum bisa untuk saya melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, baik itu SMA maupun SMK. Dan akhirnya saya pun di rumah beberapa bulan. Saya mungkin mobilitas kegiatan saya di rumah hanya membantu kedua orang tua, baik pekerjaan bertani dan apapun itu di rumah, kegiatan membantu kedua orang tua. Namun setelah beberapa bulan saya di rumah, saya mendapatkan kritik dari salah satu tetangga saya yang memang saat itu rumahnya dekat gitu. Dan kritiknya itu membuat saya terpuruk dan merasa sedih gitu. Dan akhirnya saya pun memutuskan untuk mondok ke Kalimantan. Namun wallahu alam ya, ini sudah Allah Subhanahu wa taala sudah ngatur. Akhirnya saya diajak oleh paman saya untuk mondok pesantren di Al-Bahjah. Nggak tahu dulu saya kenapa bisa masuk Al-Bahjah. Dan pertama kali saya masuk Al-Bahjah pada tahun 2016 akhir itu, masuk di 2017, saya sama sekali nggak tahu apa yang mau saya cari di Al-Bahjah gitu. Mungkin ya yang simpelnya, mungkin dulu saya cuma pengen bisa mengaji. Saya tuh pengen bisa ngaji Al-Quran, itu aja dulu. Tapi saya nggak menemukan itu di Al-Bahjah pas pertama-tama saya masuk. Dan akhirnya saya pun memutuskan bilang ke salah satu ustadz di Al-Bahjah, "Ustadz, saya mau pulang aja, Ustadz. Mau pulang karena saya di sini nggak menemukan apa yang saya cari, Ustadz." Ustadz pun bertanya, "Emang tuh nyari apa di sini?" "Saya pengen bisa ngaji, Ustadz, dan bisa ngaji Al-Quran." Dan saya dicegah agar saya tidak pulang. Dan akhirnya Ustadz pun mengarahkan saya untuk, "Ya sudah, kamu ngaji dengan
Fulan, nah, dengan orang ini. Nah tapi situ saya tidak berjalan dengan baik yang ngajinya di situ, karena orang yang diamanahkan sama Ustadz ini memang kesibukannya itu padat, jadi saya kesulitan untuk menemuinya, dan akhirnya pun saya kabur dari pondok pesantren. Nah itu kalau teman-teman yang pernah mondok mungkin kalau nggak betah ya solusinya kabur gitu, kabur. Nah saya kabur berapa hari di rumah, seminggu, balik lagi ke pondok karena disuruh orang tua tuh, disuruh balik lagi. Udah di pondok dipanggil lah, dikumpulin semua santri, dipanggil saya, disuruh maju ke depan dan ke depan. Nah, Ustadz yang sempat mengarahkan saya itu sedikit kecewa, dan akhirnya saya dapat hukuman sesuatu gitu. Dan saya pun alhamdulillah setelah kejadian itu saya semakin terarah gitu. Saya pengen seperti apa, pengen belajar, pengen itu. Akhirnya saya mengikuti, dan sampai saat ini alhamdulillah saya di Al-Bahjah Cirebon itu hampir 2 tahun mengikuti kegiatan belajar mengajar di Al-Bahjah Cirebon. Kemudian saya dikirim ke Al-Bahjah Cianjur di tahun 2019 sampai saat ini saya masih di Al-Bahjah Cianjur. Saya mengikuti kegiatan KBM di Al-Bahjah Cianjur sekitar 1 tahun. Kemudian setelah itu karena ikhtiar ya, saya kesulitan untuk membiayai kebutuhan seperti kebutuhan beli kitab dan lain-lainnya. Akhirnya saya memutuskan untuk khidmah terlebih dahulu di pondok Al-Bahjah ini Cianjur. Sampai saat ini alhamdulillah saya sudah mungkin sampai saat ini di Al-Bahjah Cianjur itu sudah 5 tahun 5 tahun di Al-Bahjah Cianjur ini ya. Alhamdulillah, semoga istiqomah bisa membersamai Al-Bahjah dan bisa bermanfaat bagi banyak orang, khususnya baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Semoga saya bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh seperti Buya Yahya, Ustadz Muhammad Nur, dan para asatid yang selalu memberikan semangat kepada Al-Fakir ketika Al-Fakir di Al-Bahjah. Saya sangat bersyukur banyak orang yang selalu mengingatkan saya ketika saya berada di posisi titik yang rendah, di titik yang sangat memang butuh sosok orang yang memberikan masukan, semangat ya, motivasi. Alhamdulillah di Al-Bahjah saya menemukan orang-orang soleh, orang-orang baik. Alhamdulillah saya selalu diajak dalam kegiatan pondok pesantren. Bisa bergabung di Al-Bahjah itu sebuah nikmat yang besar menurut Al-Fakir, karena gak semua orang bisa diberikan kenyamanan, karena begitu banyak orang yang sudah di Al-Bahjah namun beberapa bulan atau beberapa tahun itu keluar ya, mungkin karena di Al-Bahjah mereka belum menemukan apa yang mereka cari gitu. Jadi alhamdulillah ya, itu sedikit cerita singkat keberadaan saya di Al-Bahjah. Masya Allah, semoga memotivasi teman-teman yang ada di luar yang pengen bergabung dalam perjuangan Al-Bahjah. Mari segera, karena kita itu hidup di penghujung
dunia ya, kata salah satu asatid kemarin ketika pelatihan itu, beliau menyampaikan kita itu sedang berada di penghujung akhir zaman. Jadi kalau kita berada di penghujung akhir zaman, itu banyak suatu hal yang baru dan itu banyak mudaratnya. Dan untuk menghindari suatu mudarat, ya kita itu cari sesuatu golongan, sesuatu tempat yang di situ lebih banyak positifnya dibanding mudaratnya gitu. Salah satunya mungkin tempat yang banyak positifnya, banyak manfaatnya, banyak kita bisa ngambil faedah di dalamnya itu ya salah satunya pondok pesantren. Karena di pondok pesantren kita di sini itu mendidik para santri, mendidik para anak-anak yang memang mereka memiliki potensi untuk menjadi seseorang yang bisa mendidik juga di kemudian hari. Itu salah satu kebaikan juga bagi orang yang mengajarinya seperti itu.